Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Guru hebat yang berbahagia, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menentukan bukti penilaian dalam pengembangan kurikulum Understanding by Design. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 orang anggota kelompok, yaitu atas nama Restituta Punang, Melkianus Mesa, Anggarina Laupada, dan Angga Marsi Kepkole. Sebelum kami membahas lebih jauh tentang menentukan bukti penilaian dalam mengembangkan kurikulum Understanding by Design, apa yang kamu ketahui tentang bukti penilaian? Salah satu tahapan dalam model pengembangan UBD atau Understanding by Design adalah menentukan bukti penilaian. Bukti penilaian menunjukkan hasil belajar dari peserta didik yang ingin dicapai. Untuk mendapatkan bukti penilaian, terlebih dahulu guru mempertimbangkan metode yang akan digunakan sehingga proses penilaian dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana untuk mendapatkan bukti penilaian, maka terlebih dahulu guru mempertimbangkan metode yang akan digunakan. Adapun metode penilaian dalam menentukan bukti penilaian adalah melalui tugas proyek dan juga bukti lain. Pada tugas proyek, penilaian berdasarkan pada hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Untuk metode penilaian bukti lain, yaitu melengkapi penilaian pengetahuan peserta didik yang bertujuan membangun pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, pengumpulan bukti penilaian untuk mengetahui aspek kognitif peserta didik dapat menggunakan teknik penilaian, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Selanjutnya, penilaian terhadap aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Penilaian psikomotorik dapat dilakukan secara langsung, melalui pengamatan langsung, dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahui aspek psikomotorik, dapat menggunakan teknik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, penilaian praktik. Yang kedua, penilaian produk. Yang ketiga, penilaian proyek. Dan yang keempat, penilaian portofolio. Selanjutnya, penilaian terhadap aspek afektif. Aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter. Penilaian afektif menjadi salah satu bagian penting dalam proses penilaian peserta didik secara keseluruhan. Penilaian afektif tidak lagi hanya dilakukan dengan menggunakan tes, tetapi penilaian afektif juga dapat dilakukan dengan menggunakan non-tes. Adapun teknik penilaian untuk menilai aspek afektif sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Yang kedua, jurnal harian peserta didik. Yang ketiga, penilaian diri. Dan